Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasulillah ajmain. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan ini, pada pertemuan kuliah kita yang ke-6 itu membahas tentang investigasi kecelakaan. Jadi pada investigasi kecelakaan ini akan diberikan tugas individu, ya, yaitu melakukan investigasi kecelakaan di sebuah industri. Nah, jadi ada tugas individu yang diberikan, ya. Nah, jadi tugas individu ini adalah yang pertama observasi ke industri. Jadi wajib nih, ya. Nah, jadi nanti ada bukti, ada dokumentasi, pergi ke sana, dilampirkan nanti pada laporannya. Kemudian untuk industrinya dibebaskan, artinya boleh industri kecil menengah ke atas, ya. Jadi silakan. Intinya nanti industri tersebut ada proses, ada produk, ada jasa yang dihasilkan, ya. Kemudian terdiri dari berbagai macam stasiun kerja. Jadi satu industri itu boleh lebih dari satu orang atau satu mahasiswa menyesuaikan dengan jumlah stasiun kerja yang ada di industri tersebut. Misalnya perusahaan itu ada 5 stasiun kerja. Nah, jadi setiap mahasiswa nanti fokus membahas satu stasiun kerja aja, ya, masing-masing di perusahaan tersebut. Nah, jadi boleh seperti itu untuk mempermudah aksesnya nanti perusahaan supaya tidak ini, ya, tidak apa namanya, tidak bingung atau tidak repot mencari industrinya. Jadi satu orang boleh, satu industri boleh lebih dari satu orang mahasiswa. Nah, jadi stasiun kerjanya jadi bedakan. Kemudian laporan nanti dibuat dalam bentuk makalah yang terdiri atas pendahuluan. Pendahuluan seperti biasa nanti ada latar belakang, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan lain-lainnya. Kemudian nanti ada tinjau pustaka atau lanjutan teori. Kemudian ada pembahasan. Nah, untuk pembahasan nanti berkaitan dengan profil perusahaan atau industri. Kemudian nanti menghitung statistik kecelakaan kerja. Nah, statistik kecelakaan kerja nanti melakukan perhitungan frekuensi rate, ya, tingkat kekerapan kecelakaan yang sebelumnya rumusnya sudah dijelaskan, ya, di kelas. Frekuensi rate itu jumlah kecelakaan kumulatif bagi jumlah jam kerja kali 1 juta. Kemudian SR-nya seperti rate-nya tingkat keparahan kecelakaan. SR rumusnya jumlah hari yang hilang dengan jumlah jam kerja kali 1 juta. Jadi untuk menghitung statistik kecelakaan ini, karena tadi satu industri boleh lebih satu orang berkaitan dengan stasiun kerja, ya kemungkinan nanti jumlah kecelakaannya pun beda-beda, tergantung juga stasiun kerja masing-masing. Misalnya di industri tahu ada pelubusan misalnya, ya. Di pelubusan terjadi kecelakaan misalnya lepas tahun itu ada 5. Nah, kemudian stasiun lain berbeda juga. Jadi setiap mahasiswa nanti hasil perhitungan kecelakaannya beda-beda, ya. Kemudian itu pembahasan, ya. Kemudian di pembahasan juga nanti ada worksheet JSA. Nanti saya sampaikan worksheet JSA-nya, ya. Jadi membuat worksheet JSA juga, yang worksheet JSA-nya nanti berisi tentang risiko-risiko, sebab-sebab, kemudian rekomendasi-rekomendasi yang diberikan kepada industri, ya, berkaitan dengan hasil investigasi kecelakaan yang telah dilakukan. Nah, sebelum masuk ke JSA, lanjutan laporan tadi, jadi laporan bentuk makalah, ya. Jadi ada pembahasan tadi yang berisi tentang profil perusahaan, worksheet JSA, kemudian statistik kecelakaannya. Kemudian laporannya nanti ada penutup kesimpulan, saran. Kemudian daftar pustaka, ya. Nah, dan nanti dokumentasi foto bahwa kunjungannya telah mengunjungi atau setelah mengobservasi industri tersebut. Nah, itu berkaitan dengan laporan. Kemudian untuk JSA sendiri, maaf ya, lagi batuk.
Untuk JSA sendiri nanti membuat worksheet JSA ya, job safety analysis worksheetnya. Jadi nanti job safety analysis worksheet ini paling tidak nanti ada nama perusahaannya, kemudian nanti Senin ini nanti buat aja misalnya perusahaan industri tahu AZ misalnya ya. Nanti stasiun kerja nanti di sini stasiun kerja aja buat misalnya nanti karena tadi setiap orang itu per stasiun kerja nanti bisa aja namanya misalnya buat stasiun perusahaan. Nah, kemudian aktivitas di perpustakaan itu apa? Jelaskan nanti sini di laporan ya, di form ini ya, worksheet ini. Kemudian nanti worksheet itu terdiri dari activity. Activity-nya adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan, misalnya tadi industri tahu di perpustakaan. Nah, di perpustakaan itu aktivitasnya apa aja? Nah, itu dijelaskan semuanya. Ya, uraian pekerjaannya. Nah, jadi dia saat itu kan memilih pekerjaan. Nah, jadi uraikan lagi pekerjaan terpilih tadi, per stasiun tadi. Nah, jadi per stasiun aja. Tiap mahasiswa satu stasiun. Ya. Jadi satu mahasiswa itu beda-beda stasiunnya. Kemudian sumber bahayanya hazardnya dibuatkan. Jadi di setiap uraian aktivitas tadi dibuatkan sumber hazardnya, sumber bahayanya apa aja. Nah, kemudian pengendalian risikonya. Ya. Bagaimana pengendalian risikonya? Nah, termasuk nanti pengendalian risiko ini berdasarkan penyebabnya. Jadi sumber-sumber bahaya ini nanti penyebabnya dibuat juga ya. Misalnya nanti apa yang menyebabkan terjadinya sumber bahaya tadi, kecelakaan tadi. Sehingga nanti kita bisa memberikan untuk pengendalian risikonya. Ya. Nah, kemudian siapa yang bertanggung jawab? Ini siapa yang membidangi atau siapa yang bertanggung jawab tentang stasiun kerja tadi. Nah, misalnya mandor atau asisten produksi atau tergantung nanti industri yang dikunjungi. Jadi nanti di laporannya job sheet analysis worksheet-nya dibuat juga ya. Jadi paling tidak nanti di JSA worksheet ini isinya aktivitas-aktivitas yang ada di industri, terutama di stasiun kerja tadi. Kemudian satu stasiun aja ya, karena satu stasiun aja, nggak usah banyak. Ini sebagai apa aja pemahamannya aja ya. Nanti untuk semua stasiun itu untuk tugas kelompok nanti. Jadi individu itu satu stasiun aja diambil ya. Kemudian nanti sumber bahaya di setiap uraian pekerjaan tadi apa saja. Kemudian apa penyebabnya yang menyebabkan terjadinya sumber-sumber bahaya tadi. Ya. Nah itu disampaikan. Kemudian bagaimana pengendaliannya dan siapa tanggung jawab. Jadi itu isi tugas kelompoknya. Saya rasa jelas ya apa yang dilakukan. Kemudian laporannya nanti paling lama dikumpulkan 2 minggu, 2 minggu dari sekarang. Sekarang kan minggu ke-6, berarti paling lambat itu waktu UTS. Jadi waktu UTS paling lambat mengumpulkan laporan tugas atau makalah individunya. Ya. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan masalah tugas. Nanti kalau ada hal yang lain yang belum paham, silakan ditanyakan di grup ya di WA grupnya. Nah, karena WA grup bagian perkuliahan kita juga. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Eh, Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kemudian langsung dikerjakan tugas individu. Jangan nunda-nunda supaya nanti cepat selesai. Jadi mungkin satu industri itu bisa 5 orang. Tergantung stasiun kerja tadi ya. Baik, saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.